Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, baiklah, kalau baik-baik saja, Bapak mulai absen terlebih dahulu ya. Atas kehadiran kalian. Langsung saja, Diska, Pariam Dudinata, Inyasi Ajeng, Pandi, Ahmad, Alari Elsan, Tasya Amelia, Ari Padli, Rakes, Bella, Reni Hartati, Rewinda, Iksan. Ada yang belum dipanggil? Nah, Togas. Nah, jadi ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, Dimas. Kemana mereka berdua? Oh, iya. Nah, jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sempat serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan proses pelajaran dan pembelajaran. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran. Nah, jadi ada yang masih ingat materi apa yang Bapak sampaikan minggu lalu? Pelapisan ya. Nah, jadi untuk tugasnya kemarin Bapak kasih kalian itu pengertian dari korosi. Jadi, maaf ada gangguan sedikit, tidak apa, jangan misalkan. Ada yang tahu apa itu korosi? Hah? Karat? Proses apa terjadinya karat? Ada lagi? Perubahan struktur benda. Nah, jadi benar semua jawaban Rakes dan Tasya tadi. Jadi, nah Reni juga. Jadi korosi itu adalah suatu kejadian yang dimana pada umumnya itu benda logam melewati proses kerusakan akibat terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang ada di lingkungannya. Seperti paku ini sudah karat dikarenakan tidak disimpan pada tempatnya, yang dimana paku ini terkontaminasi oleh udara maupun air maupun apa yang ada di sekitar paku ini, yang mengakibatkan paku ini berkarat. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melakukan praktik, yang dimana praktik ini terjadinya proses terjadinya korosi, dan cara pelapisannya agar tidak terjadi korosi. Nah, untuk di lab ini sebenarnya untuk peralatan ketiganya kita harusnya memakai perlengkapan ketiga yang apa? Yang baik dan benar, seperti berpak, sepatu safety, terus sarung tangan, masker, ya benar semua. Ada yang lihat sarung tangan Bapak tadi di mana ya? Nah, benar sekali. Jadi untuk peralatan ketiga itu ada kacamata, ada helm, ada earplug, terus tuh ada sarung tangan, sepatu safety dan lain sebagainya. Nah, jadi langsung saja kita akan melakukan bagaimana sih proses terjadinya korosi yang diakibatkan. Nah, di sini Bapak sudah membawa cairan apa ini? HCl, Pak. HCl itu zat asam atau basa? Asam ya? Asam. Kemudian sederhananya saja ini ada air putih biasa kan, di lingkungan sekitar tidak jauh dari air, terus zat-zat asam, zat-zat basa dan lain sebagainya. Langsung saja Bapak mempraktikkan proses terjadinya korosi. Di sini Bapak telah menyiapkan dua wadah, yang dimana ini air. Kita ukur terlebih dahulu agar tidak berlebihan, supaya jangan tidak tenggelam saja dua bahan ini. Di sini ada air, kita ukur sebanyak 50 ml.
akibat kalau terkena HCl? Gatal, bisa saja terbakar ya. Bisa juga melepuh. Karena ya terbakar tadi. Untuk membuka ini jangan sembarangan ya, jangan pakai gigi. Kalau pakai gigi, ya tadi, kalau giginya kuat paling akan mengalami korosi. Kalau tidak, bisa hancur, bisa mengalami juga kematian karena menelan zat asam. Nah, di sini sudah ada dua cairan yang dimana cairan ini pada umumnya berada pada lingkungan sekitar yang mengakibatkan korosi. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan dua paku yang dimana paku ini bersih. Sebenarnya harus bersih, cuma di sini kan banyak Bapak beli tadi sudah cut semua, jadi kita langsung saja. Nah, di sini seharusnya kita ada yang punya timer, pakai timer saja, sudah ya. Nah, sebagai media contoh ini kan, nah jadi kita tuh mengibaratkan seberapa lama. Jadi kita ibaratkan seberapa lama di sini, mungkin sekitar 5-10 menit kita celupkan dua benda ini, kemudian nanti angkat dan dua benda ini disimpan pada suhu ruangan, yang dimana suhu ruangan ini langsung terkena paparan sinar matahari agar dua benda ini akan cepat mengalami proses korosi. Langsung saja, ada yang punya timer tadi? Sudah siap? Siap ya? Bapak celupkan di sini 1, 2, ya. Angkat lagi 1, 2, ya. Nah, boleh anak-anak maju sebentar untuk melihat prosesnya. Nah, jadi di sini untuk air biasa itu pakunya tidak mengalami proses oksidasi, yang dimana mengakibatkan pakunya ini korosinya tidak luntur. Nah, sedangkan zat asam ini dia akan memakan zat-zat korosinya, mengakibatkan paku ini bersih kembali seperti itu. Ya, benar. Zat pembersih bisa jadi zat korosif juga, karena zat asam ini setelah dicelupkan paku ini didiamkan di suhu ruangan, kemudian terpapar sinar matahari, akan korosi kembali, yang dimana korosinya akan lebih parah nantinya seperti itu. Yang dimana paku ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, tidak mudah lentur. Apabila telah dicelupkan seperti ini, akan didiamkan. Setelah korosi, nanti dia akan tidak kuat lagi dan mudah patah. Ya. Nah, jadi ini kita diamkan ya. Kita jauhkan, nanti baunya tidak enak. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan mengenai proses korosi? Ada? Ada yang ditanyakan? Kenapa saja Pak yang bisa digunakan untuk mengakibatkan korosi? Nah, jadi sebenarnya ini sebagai media contoh ya. Untuk kehidupan sehari itu biasanya itu ada udara, media udara, cairan, terus paparan sinar matahari. Itu tiga hal ini sangat berkaitan, yang dimana akan mengakibatkan korosi itu terjadi seperti itu. Contoh, kalau cairan, zat asam bisa saja mengakibatkan korosi. Kemudian zat basah, cairan basah yang bersifat basah. Kemudian air biasa juga bisa. Nah, kalau untuk gas biasanya itu CO2 yang mengakibatkan. Terus oksigen juga bisa. Nah, kalau untuk paparan langsung itu sinar matahari. Sinar matahari juga sangat berpengaruh untuk terjadinya korosi seperti itu.
Jadi sebenarnya air biasa yang disebutnya air netral tidak terlalu berpengaruh untuk proses terjadinya korosi. Tetapi itu juga termasuk zat yang dimana mengakibatkan korosi itu terjadi apabila paku itu dibiarkan di suhu ruangan seperti itu. Sama saja. Ada yang ingin tanya lagi? Air garam juga sama. Air garam itu bersifat bas. Ada yang tahu sifat air garam? Basah atau asam? Basah. Basah. Nah, basah. Air garam juga termasuk. Jadi ini Pak, terkait jenis-jenis cairan tadi itu yang lebih cepat mengandung korosi itu ya Pak? Biasanya itu air asam. Karena air asam dia pertama-tama akan mengikis dulu bagian permukaan dari logam, kemudian dia akan bila dikeluarkan logam tersebut di suhu ruangan itu akan proses korosnya lebih cepat. Karena lapisan di luar tadi sudah luntur. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Baiklah, kemudian kita akan masuk ke pelapisan yang dimana Bapak minggu kemarin sudah menjelaskan bahwasanya kita minggu ini akan melakukan proses pelapisan. Ada yang tahu bagaimana awal pelapisan dimulai? Di kelas 2. Terus? Dipikul. Iya, betul sekali. Tapi di sini Bapak sudah menyiapkan 2 plat tipis. Plat tipis ini tidak perlu didempul sebenarnya karena sudah sudah tipis. Jadi tidak perlu lagi untuk benar sekali. Kemudian ini tang potong untuk memotong bagian tepi dari plat ini biar meratakannya saja, biar tidak tajam-tajam. Di sini sikat kawat, ada yang tahu fungsi sikat kawat? Membersihkan permukaan benda dari kotoran. Ya, benar sekali. Sebenarnya kalau kita menggunakan plat tipis seperti ini, kita tidak menggunakan gerinda ataupun amplas. Karena mengapa? Kalau kita menggunakan amplas ataupun gerinda, permukaan dari plat tipis ini akan sobek. Jadi kita menggunakan sikat kawat ini saja sebagai media penghalus atau perata dari plat ini. Nah, kemudian ini ada, saya tahu ini apa? Nah, cat ini berguna untuk melapisi dari plat ini agar tidak terjadinya korosi atau memperlambat proses terjadi korosi. Jadi seperti ini, korosi itu sebenarnya mutlak akan maksudnya ada mutlak di sini akan terjadi. Jadi mau bagaimanapun cara kita melapisinya sebenarnya lama-kelamaan sesuai dengan jangka waktu yang lama bisa 100 tahun atau 10 tahun kemudian itu akan mengalami korosi. Jadi sebagai media di sini kita akan melapisi logam agar korosi itu tidak cepat terjadi. Jadi bisa juga untuk memperkecil biaya pengeluaran, juga memperkecil tidak menggunakan banyak bahan lagi lah. Langsung saja di sini ada plat, kita bersihkan dulu permukaannya. Coba maju-maju di sini biar tahu. Di sini fungsinya agar permukaan ini memiliki kebersihan dan kekasaran agar media pelapisan kita itu lengket. Rasakan saja apabila sudah kasar itu sudah bisa ya. Nah, cukup. Ada yang mau megang seperti ini. Nah, ya kan? Jadi kekasarannya tidak terlalu kasar, biar media pelapis ini lengket saja. Kemudian kita potong pinggiran di sini agar tidak tajam dan tidak bergelombang.
bebas. Ini sebagai media contoh saja. Kalau di dunia nyata, misalnya Bagas mau melapisi meja seperti itu tidak harus dipotong lagi karena ya meja kan sudah ada ukurannya. Paling di atasnya itu dibersihkan saja atau dihaluskan seperti itu. Nah, sudah ya. Ini sudah rapi pinggirannya. Apalagi yang harus kita lakukan? Amplas. Ngecat, Pak. Langsung pengecatan, benar sekali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ini plat tipis, tidak harus didempul lagi. Iya, Nah, Pak. rapikan saja. Kalau ini ada lubang-lubang kita bersihkan saja seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja pakai sarung tangan ya. Nah, kalau tidak pakai sarung tangan takutnya belepotan di tangan. Maafkan Bapak yang hari ini pakai baju putih yang dimana media pelapisan ini warna hitam. Sangat tidak bagus. Jangan contoh ya. Iya, Pak. Untuk gerakan pelapisan ini, gerakan pengecetan ini harus searah dan harus naik turun, benar sekali, agar pelapisan ini rata seperti itu. Nah, ada yang mau mencoba di sini untuk mengecat sedikit saja? Ada? Ayo, maju. Ini? Ada yang mau? Bisa. Boleh bisa. Pak, untuk ketentuan catnya harus kayak atau gimana, Pak? Nah, untuk kecairan dan kekentalan dari sifat pelapis ini tergantung. Maaf. Silakan. Nah, jadi sembari temannya mencoba ya, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Tasya tadi. Jadi untuk keenceran dan kekentalan dari sifat pelapis ini, media pelapis ini tergantung pada ketebalan dan bahan dari logam tersebut. Semakin keras logam itu, semakin padat sifat karbonnya. Untuk zat pelapisnya itu boleh memakai yang lebih kental. Jadi itu kan tebal, logam itu kan tebal. Nah, jadi apabila memakai media pelapis yang tebal juga itu akan bagus sebenarnya. Dan juga pelapisan itu seperti yang Bapak sampaikan minggu kemarin, itu banyak ya, tidak cat saja. Bisa dengan logam lain, dengan emas, aluminium dan lain sebagainya. Nah, bagus. Seperti inilah hasilnya. Kita tunggu saja kering nanti. Nah, untuk pengecatan ini biasanya ada yang tahu jangka waktu kalau lapisi oleh cat? Hari, Pak. Tidak. Jadi biasanya untuk pengecatan ini, media pengecatan ini biasanya memakan waktu sekitar 5 tahun atau 3 tahun lah, 3 tahun sampai 5 tahun seperti itu. Dia akan mengalami korosi kembali dengan paparan sinar matahari, paparan oksigen secara langsung, dia akan mengelupas dan logam tersebut akan kembali korosi. Nah, jadi itu saja cara pelapisan sederhana
yang ada kita temui pada sehari-hari. Dari proses pelapisan ini ada yang ingin tanya? Cukup Pak. Pak, izin tanya Pak. Ya silakan Pak. Terkait pelapisan itu Pak, apakah ada teknik pelapisannya Pak? Pertama apa harus tebal langsung atau? Oh tidak. Oh pada media Ya. cair ya. Nah jadi untuk media pengecatan lewat cat ini sebenarnya tergantung bahannya tadi. Kalau bahannya tipis, ada baiknya kita memakai pelapisan yang tebal berulang-ulang agar tidak cepat terjadinya korosi, dan cat itu bisa melindungi logam ini secara lama seperti itu, jangka waktu yang lama seperti itu. Ada yang ingin tanya lagi? Nah jadi itu saja materi yang kita pelajari hari ini, dari proses terjadinya korosi sampai ke pelapisannya. Jadi korosi itu merupakan suatu kejadian yang dimana logam mengalami proses kehancuran yang diakibatkan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, dan juga pelapisan ini berfungsi untuk melapisi benda-benda atau logam-logam yang mengalami korosi seperti itu. Itu saja kesimpulannya Bapak sampaikan. Untuk evaluasinya, kedua bahan tersebut sudah bagus. Kemudian untuk ini diska tadi sudah bagus pengecatannya, agak masih bergelombang saja, mungkin untuk gerakannya kurang tepat ya. Nah seperti itu. Untuk anak-anak yang lain boleh juga untuk dicoba di rumah untuk menambah ilmu serta wawasannya, dan juga bisa dengan media lain seperti itu. Jadi itu saja materi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.